eh kita sore ini mau bahas apa nih? Karena kemarin kebetulan saya habis eh, belanja sepatu, terus lewat Zara. Ingat sama em, case kita nih yang harus kita bahas di Ethics gitu kan. Jadi eh, kalau kita mau bahas, kayaknya yang tepat untuk memaparkan Zara itu backgroundnya itu Mas Eka nih sepertinya. Gimana Mas Eka? Kita kan udah siap-siapin tipis-tipis lah. Ya, terima kasih Bang Oi. Jadi kemarin tuh aku juga sempat melihat di beberapa data, memang beberapa tahun terakhir itu pendapatan Zara itu cukup signifikan ya, peningkatan pendapatannya dan total asetnya. Di tahun 2016 itu nilai mereka tuh masih di sekitar 15 euro billion atau dalam arti kata 15 miliar euro. Sekarang itu mereka sudah mencapai kurang lebih 26 sampai 27 miliar euro dari sisi pendapatan dan total asetnya. Artinya mereka mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Kalau hitung-hitunganku kemarin sekitar 8,8 percentage point untuk setiap tahunnya. Sedangkan Zara itu kalau nggak salah kan didirikan pada tahun 1975. Artinya sudah cukup lama, tapi memang mulai mulai di akhir-akhir dasawarsa inilah dalam 10 tahun terakhir ini yang mulai mengalami peningkatan tajam. Karena memang berkembangnya juga bisnis fast fashion ya, artinya uh, cukup bisa dibilang cukup cukup apa ya, cukup menarik perhatian lah para konsumen karena dari sisi desainnya cukup bagus, kemudian uh, dari sisi apa ya namanya ya, dari sisi uh, model-modelnya juga bagus. Mereka juga sempat meng-hire beberapa desainer di Eropa yang ya bisa dibilang bonafit lah dan mereka punya desain yang cukup baik. Nah, itu sih Mas Oi, yang 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 aku aku tangkap tangkap ya ya kalau kalau Zara Zara yang tempat Mas beli sepatu kemarin. samping samping toko sepatu gitu di. Nih tadi sempat disebut si Zara itu kan memang istilahnya apa ya? Dia perusahaan yang fast fashion gitu. Bahwa fast fashion itu sesuatu yang seperti namanya fast fashion. Jadi em, modelnya itu cepat bergerak gitu. Mungkin dari kalau kita tahu patokannya, let's say kalau dia perusahaan di Eropa gitu ya, ada 4 season, ada 4 musim di Eropa, ya mereka tiap season itu akan mengeluarkan produk-produk baru gitu. That's why it's called fast gitu kan, disebut fast fashion mereka keluar. Tapi memang dari sudah jelas kalau mereka harus mengeluarkan produk baru di tiap musim yang skalanya kalau tiap musim kan berarti kan tiap 4 bulan berarti ya mereka harus mengeluarkan produk baru itu produksi harus cepat, mereka harus cepat, bahan bakunya sudah pasti harus dari, dan produksinya seperti kita tahu, kita kan kalau perusahaan tuh harus cari cuan gede lah ya, nah harus produksinya costnya biar rendah, ya di outsource lah ya, outsource ke ya yang kita tahu pasti ke negara-negara ketiga, terus kemudian bahannya juga dari eh, bukan dari tempat mereka produsen headquarternya gitu, dan karena perusahaan global bahannya bisa dari negara lain, dari benua lain, diproduksinya di benua Asia gitu, bisa berbeda. Dan jadi memang dari case ini karena mereka melibatkan berbagai banyak pihak, terus bahan baku dan lokasi, ada beberapa seperti yang kita lihat ada beberapa kasus nih yang terjadi di mereka gitu. Yang kalau saya eh, tahu Mbak Andrea, kira-kira apa Mbak yang kemarin Mbak Andrea udah coba temuin nih tentang kasusnya si Zara? Yang ini ya berarti eh tadi ya berhubungan dengan supply chain ya. Kita tahu bahwa tadi memang kalau kita bicara soal produksi karton itu kan pepohonan ya yang pasti itu akan mengambil lahan lah gitu. Nah, ternyata Zara itu sebenarnya udah punya kayak sebuah standar gitu ya. Eh kalau nggak salah namanya Better Cotton gitu ya. Tapi dalam Better Cotton itu ternyata juga dimanipulasi nih. Ada sebuah findings dari Earthsight yang menemukan manipulasi itu gitu. Jadi sebenarnya kartun-kartun yang diambil
oleh Zara itu ngambil akhirnya mengurangi lahan-lahan di Brazil tuh. Ya jadinya kan deforestasi ya gitu. Yang mana kita tahu bahwa hutan ya sebenarnya dibutuhkan lah untuk lingkungan gitu ya. Jadi itu mempunyai environment damage tuh. Kemudian hal yang lain lagi adalah yang saya tahu ternyata dari berita-beritanya Zara itu low wage juga nih untuk si buruhnya gitu. Nah kalau nggak salah tadi kemarin Mas Eka bahkan juga nemu ya Mas yang ada per working condition ya itu gimana tuh Mas? Ya, kebetulan kemarin aku ada beberapa baca artikel. Jadi poor working condition itu dalam arti kata Zara itu kurang menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Saya ada baca beberapa artikel gitu, yang salah satunya itu menjelaskan bahwasannya APAR, alat pemadam kebakaran, itu yang sudah kadaluarsa masih digunakan. Nah, dampaknya kan seperti ini, yang namanya apa namanya bisnis pakaian gitu ya, bisnis pakaian atau bisnis yang sifatnya tekstil itu kan rawan kebakaran. Nah, kalau seandainya apar aja mungkin tidak diperhatikan, itu kan bisa berdampak kepada keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Maka sebab itu sih, kalau aku melihat, ya memang kita boleh untuk mengambil revenue tinggi atau aset tinggi, tapi kan perlu juga kita pertimbangkan di aspek karyawannya. Ya tadi seperti yang dibilang Mbak Andrea, jangan sampai karyawan itu dikesampingkan dalam dalam pelaksanaan praktik bisnisnya. Itu sih Mbak Andrea yang kemarin aku lihat di salah satu artikel. Nah, tapi aku juga nemu tuh ternyata karena mungkin Mas Oi tadi nyari-nyari sepatu ya Mas ya. Aku juga lagi nyari-nyari lah baju gitu buat kita foto ya. Ya ampun. Nah, itu tuh lagi mikir nih mau pakai apa ya mereknya, mau nyoba lah di Zara. Tapi ternyata kalau di luar negeri itu ada loh sebuah magazine gitu dia menilai tuh sustainability scorecard gitu ya. Nggak salah kemarin tuh namanya Impactra gitu. Nah, itu Zara itu bahkan dia nggak punya report untuk sustainability sendiri. Jadi sustainability itu akan dilaporkan oleh grupnya, parentnya, Inditex gitu ya. Nah, si Impactra itu menilai, mengakses dari reportnya si Inditex yang ternyata dari aspek sustainability-nya itu ratingnya jelek lah. Bahkan itu dapat rating D dari si Impactra itu gitu. Nah, selain itu juga ada satu FOMI, kayaknya community lah ya, kita juga melakukan assessment terhadap brand, bagaimana sustainability terhadap brand itu. Dan Zara itu dapat overall ratingnya tuh 3 dari 100. Itu ada transparansinya, kemudian micro well-being, environmental sustainability yang dinilai, kemudian ada juga raw material, mungkin tadi ya berhubungan sama katun juga gitu ya. Kemudian ada prinsip-prinsip dari eco stylist itu juga. Nah, itu Zara itu nilainya, ya kan kita tahu sih ya, Zara itu brand global ya, masa tidak mempertimbangkan sustainability gitu. Nah, kalau nggak salah, tapi kemarin juga yang di campaign tuh ada juga yang Mas, oh ya, blundernya juga yang recently ya, yang ke Gaza itu gimana Mas? Oh, Jadi tadi menarik sih Zara, setelah ternyata kita lihat kebetulan muncul juga isu-isu yang lain terkait dari deforestation, terus mereka ternyata juga dari skornya itu buruk gitu ya bisa dibilang gitu ya, dan eh, tadi keselamatan kerjanya yang seharusnya tidak terjadi itu mereka keselamatan kerjanya juga rendah gitu. Dan selain dua hal itu ternyata juga akhir-akhir ini seperti kita tahu di Palestina itu sedang berkecamuk perang lah ya. Mereka tuh banyak korban gitu, dan lebih di sisi bahwa sedang ada perang di sana, ada banyak korban berjatuhan. Kebetulan mungkin kalau bahasa Jawa yang dilala itu si Zara itu bikin iklan yang em, di iklannya itu dia seolah-olah korban dibungkus kain kafan gitu, kalau di bungkus kain kafan yang manekinnya dibungkus kain kafan, ada yang manekinnya terpotong gitu, yang em, seperti menjelek-jelekan atau tidak mengindahkan bahwa ada kejadian di mana orang-orang sedang banyak korban mungkin dibantai seperti itu,
mereka tidak mengindahkan itu, malah seperti iklannya itu menjelek-jelekan bahwa eh, menjelek-jelekan atau tidak mengindahi kondisi yang terjadi di sana gitu. Dan itu yang resultnya mereka banyak diboikot tuh karena berjalan itu kejadian jadi Desember 2023 yang kebetulan perangnya itu baru berjalan 2-3 bulan tuh. Jadi saat lagi tinggi-tingginya orang protes, dia keluar campaign atau iklan seperti itu, terjadilah eh, sentimen negatif nih ke Zara. Mereka sampai mau diboikot lah di sosial media, rame banget di beberapa eh, berita juga meliput, dan mereka bilang bahwa ini Zara kok nggak beretik sih, itu etikanya gimana sih gitu, dan dituduh em, ya ya dia tidak memperhatikan segi kemanusiaan lah gitu. Berarti kalau kayak gitu, kalau aku lihat sih ya, Zara itu sebenarnya cukup banyak ya melakukan pelanggaran Iya. etik ya dari sisi organisasi ya gitu ya. Dari sisi internal, yang tadi misalnya dari sisi human rights ethics-nya atau HR-nya gitu ya. Baru kemudian masalah supply chain-nya tadi yang terkait dengan cotton. Yang terakhir juga mungkin yang masalah Gaza itu kaitannya dengan eh, human rights juga, tapi lebih ke communication issue sih kalau aku lihat. Nah, jadi memang sebenarnya yang Mas Oi mau beli dan udah beli gitu ya, sorry, itu kelihatannya masih belum sadar terhadap ini ya, terhadap bisnis etik ya yang mungkin kita bahas di dalam mata kuliah ini. Nah, saya juga kemarin sempat baca, memang ada beberapa regulasi nih di dalam etika bisnis gitu yang kita lihat nih dengan masalah yang ada di Zara. Itu kan ada semacam UNGP untuk Principle on Business and Human Rights, kemudian United Nations Global Impact for Sustainability, kemudian OECD untuk Organization for Economic Cooperation and Development, dan yang terakhir American Marketing Association. Kelihatannya tuh kalau aku lihat sih ada pelanggaran di Zara ya gitu ya. Mungkin ini analisaku karena eh, kan yang tadi Mas Oi sampaikan, kemudian dari Mbak Andrea gitu. Nah, mungkin untuk berikutnya, kayaknya kita kan pernah belajar terkait pelanggaran-pelanggaran etik tuh ya kan. Nah, menurut teman-teman nih, kan sebenarnya ada pelanggaran-pelanggaran yang udah dilakukan nih oleh Zara dari sisi working condition-nya dan low wages gitu ya, atau gaji yang rendah. Karena saya juga ada melihat beberapa artikel bahwasanya di beberapa daerah itu Zara itu membayar upah itu cukup rendah dari harga pokoknya. Saya lihat berarti artinya di bawah UMR, kemudian ada juga yang dia dibayar-bayar selama bekerja. Kemudian juga masalah supply chain yang tadi terkait cotton, kemudian masalah campaign atau masalah iklan yang dianggap melakukan provokasi atau mendukung dari genosida ya, genosida antara Israel dan Palestina. Kira-kira nih, menurut Mbak Andrea sama Mas Oi nih, mungkin aku nanya ke Mbak Andrea dulu nih, kayaknya Mbak Andrea kan udah ahli nih di bidang bisnis etik. Uh, Kira-kira kalau menurutku ya, ini kan bagian dari pelanggaran universal ethics. Kira-kira dari Mbak Andrea atau Mas Respati, ada nggak lebih detailnya lagi? Sebenarnya di universal ethics ada nggak pendetailannya nih untuk pelanggaran etik nih yang dilakukan oleh Zara dalam proses bisnisnya dan kasus-kasus yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Mungkin Mbak Andrea dulu kali ya, mungkin dari perspektif konsumen nih, dari perspektif orang banyak. Itu kira-kira gimana ya Mbak Andrea? Dari perspektif orang banyak sih sebenarnya, ini mungkin sebagai konsumen walaupun nggak setia, bukan target pasarnya Zara lah ya. Nah, ternyata tidak menyangka ya kalau Zara melanggar beberapa regulasi itu gitu ya. Kalau kita nggak dibdap ya seperti brand fashion pada umumnya. Saya pikir ya baik-baik aja gitu. Ternyata loh ini egois sekali nih Zara gitu ya. Ya kita tahu lah ada itu egoisme di sana gitu.
demi profit yang naik, demi mungkin brand yang makin berkibar, dan ternyata terbukti juga tadi di sales and revenue makin naik gitu ya. Jadi praktek-praktek yang tadi mendukung kenaikan profit tapi egois sekali gitu. Zara nggak peduli ini bagaimana hutan Brazil habis, bagaimana buruhnya low wages, kesejahteraan buruh, keselamatan kerja. Kemudian ketika tadi campaign gitu udah tahu Palestina lagi pada saat itu lagi bom banyak sekali ke malah kayak di ejek lah ya gitu ya dengan campaignnya gitu yang pada akhirnya Zara mungkin itu blunder juga ya, banyak yang menghujat Zara, memboikot, yang akhirnya Zara harus recall lah, menghapus campaignnya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau melihat sejarah panjang Zara sering sekali nih ternyata blunder terhadap campaign-campaign, dan juga tidak berhenti tuh apa namanya melanggar ethical buat human rights. Menurut saya egois ya gitu ya, ini Iya. dari saya nih sudut pandang konsumen yang walaupun tidak setia ya kecewa juga gitu ya. Nah, tapi mungkin Mas Oy ada sudut pandang lain nggak Mas, pihak lain mungkin ya, stakeholder atau shareholder yang diuntungkan kali ya dari peningkatan profit secara ini. Saya setuju sih tadi memang dengan pandangan Mbak Andrea. Jadi emang ada ingin menambahkan bahwa selain dari sisi Zara mungkin lebih juga kalau ingin melihat dari sisi shareholders gitu, bahwa ya shareholders ini bisa dilihat mereka lebih mementingkan profitnya aja gitu, dan yang dikejar adalah increasing the profit, dan em, tadi dia increasing profit terus dia tidak memperhatikan labor welfare, kesejahteraannya, keselamatan kerjanya, kemudian sampai juga em, supply chain-nya tadi kan bisa dilihat tidak bertanggung jawab gitu ya, buat tidak sustain, dan em, suppliernya juga tidak baik lah, ada beberapa melanggar peraturan juga gitu. Jadi memang kalau saya lihat sih dari beberapa pelanggaran itu si shareholders itu sepertinya cenderung dilihat dari utilia utilia apa ya utilitarianism gitu. Jadi dia hanya ya ingin mementingkan itunya aja sih, yang mereka profit dari mereka aja gitu. Dan em, kira-kira kalau dari Mas Eka ada tambahan Mas? Ya, eh, ya aku agak sependapat sih. Kelihatannya kan memang kita di dua perspektif yang berbeda nih. Kalau dari sisi shareholder itu utilitarianism, kalau dari sisi konsumen atau dari masyarakat luar lebih ke self egoism. Ya sih, memang eh, ya seperti yang yang aku sampaikan tadi di awal, bahwasannya Zara itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan adanya fast fashion, kemudian dengan dia meng-hire beberapa desainer. Nah, aku tuh berpikir ya, kemarin juga yang sempat aku sampaikan tadi bahasa terkait dengan UNGP. Sebenarnya kalau posisi masalah-masalah yang ada, yang udah kita capture tadi, gitu ya, dari Mbak Andrea, dari Mas Hoi, aku melihat itu sebenarnya harusnya ada corrective action nih dari teman-teman di Zara gitu ya, dari manajemen Zara pada umumnya. Jadi misalnya itu kan untuk kedepannya nih pasti akan ada setiap perusahaan itu melakukan conducting itu terhadap human rights due diligence assessment. Artinya secara 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 sosial itu bisa diukur tuh nanti dengan adanya peraturan terkait UNGP. Jadi seluruh perusahaan itu bisa uh, melakukan due diligence nih terhadap human rights, cocok nggak terhadap uh, peraturan-peraturan yang berlaku. Berikutnya, aku rasa kayaknya memang manajemen Zara itu harus segera membentuk yang namanya pos uh, semacam project management office ya, untuk menangkal segala terjadi nih, supaya supaya cepat selesai nih, karena kalau terus-terusan seperti ini, ketika konsumen sudah aware terhadap sustainability, terhadap sosial atau ESG, ini akan berdampak kepada pendapatan Zara. Bisa-bisa mereka akan kehilangan pasar walaupun mereka menghasilkan brand fashion yang cukup bagus gitu ya. Kemudian
yang paling penting itu adalah bagaimana mereka tuh bisa meningkatkan engagement dengan serikat pekerja. Artinya hubungan industrial atau industrial relation itu harus ditingkatkan supaya mereka bisa membentuk suatu komunikasi nih antara pekerja eh, dengan Zara atau manajemen Zara. Yang terakhir pastinya transparansi ya dan akuntabilitas setiap bisnis proses yang dilakukan oleh Zara. Kalau aku sih berpendapat seperti itu ya untuk corrective actionnya. Mungkin nanti dari Mas Oi gitu atau Mbak Andrea bisa tambahin nih mungkin dari aspek sustainability-nya corrective actionnya seperti apa supaya ya kedepannya itu harusnya Zara itu bisa mendapatkan revenue lebih tinggi lagi dengan catatan ya itu tadi melakukan corrective action supaya eh, ya jangan sampai mereka kehilangan captive marketnya gitu. Mungkin Mbak Andrea atau Mas Oi ada masukan nggak terkait dengan corrective actionnya kalau dari sisi Air Parent? Bang Oi ya. Jadi tadi udah dari sisi yang saya katakan ini, saya pengen lihat memang dari sustainability sih. Tadi ada pelanggaran yang deforestation dan stocks apa cottonnya gitu ya diambil. Itu memang dari yang dari buku dan yang dulu kita pelajarin bahwa ada beberapa corrective action lah yang mereka bisa bisa lakukan tuh Zara. Yang pertama itu dari segi value chain, mereka harus kerja mungkin lebih mengawasi si suppliernya supaya dia bisa identify nih bahwa em, tidak terjadi deforestation dan kedepannya ya tadi karena memang sudah terjadi deforestation pelanggaran tapi kedepannya bisa dicegah kalau dia bisa lebih ketat pengawasan dengan supplier supaya em, tidak terjadi deforestation dan bahan baku itu diambil memang dari lahan yang diperuntukkan untuk si kapas tersebut, menanam kapas tersebut gitu. Dan eh, selain tadi ada value chain yang kerjasama dengan super collaboration, jelas bahwa karena mereka ini perusahaan global, mereka harus ensure mereka mematuhi, mereka paham peraturan yang ada di suatu negara, terutama bukan hanya di negara mereka headquarternya aja ya, karena melibatkan lebih banyak. Mereka harus tahu hukum di negara eh, produsen, hukum di negara tadi tempat itu barang diproduksi, sumber dayanya didapatkan. Mereka harus tahu peraturannya apa. Karena tiap negara bisa berbeda-beda ketat dan tidaknya, dan itu harus kita patuhin. Karena tadi Mas Eka bilang bahwa implikasinya kalau di long term mereka melanggar reputasinya terus akan memburuk, pasti pengenanya pasti akan di profit juga. Itu dan yang terakhir kalau saya coba em, action plan-nya itu adalah dari segi waste reduction sama innovation. Jadi memang mereka tuh harus berinovasi bahwa saat ini kan pasti ada bahan-bahan yang digunakan mungkin di bahan kimia itu ada mungkin berinovasi untuk bahan kimia yang digunakan itu apakah mungkin yang lebih sedikit berbahaya atau menggantinya dengan bahan lain gitu ya dan bisa juga em, waste reduction tadi sempat diskus sama Mas Eka bahwa misalkan tadi ada satu air gitu misalnya air yang digunakan untuk mengolahan mengolahan nanti entah tadi itu menyiram si kapasnya itu tidak langsung dibuang gitu ya Mas Eka. Jadi kita olah lagi bisa digunakan untuk penyiraman berikutnya itu salah satunya dan eh, tadi juga disebutkan tentang chemical karena dengan tadi kita bisa reuse si chemicalnya atau airnya itu ini istilahnya jadi ada circular economy ya Mas Eka ya gitu ada circular economy model bahwa kita menggunakan ulang si bahan baku itu jadi tidak hanya satu cycle aja tapi digunakan berulang terus dan kalau sudah digunakan berulang terus dan dia bisa berinovasi itu bisa minimize si waste-nya ini sih. Eh, kalau berikutnya apa Mbak Andrea ada yang mau tambahin atau Sebenarnya kan eh, ini ya, gimana cara Zara kita merekomendasikan gitu ya, agar Zara itu comply terhadap standar-standar gitu ya dan sepakat ya berarti sebenarnya kan ada sistem internal nih yang harus diimprove nih oleh Zara nih kalau boleh menyimpulkan gitu ya ada beberapa sistem internal yang harus sangat diimprove gitu kalau tadi kita bicara soal human right gitu ya
Zara harus mereview gitu ya bagaimana soal salary welfare dari buruhnya gitu ya atau pegawainya. Kemudian juga tadi industrial relation dengan serikat pekerja gitu ya. Jadi serikat pekerja ini kan sebenarnya tugasnya adalah memastikan bahwa si pekerja itu mendapatkan hak ya yang setara gitu. Jadi mungkin harus di enhance juga nih hubungannya dengan serikat pekerja agar tidak melanggar lagi nih human rights. Maunya ini udah zaman 2024 ya, masa masih mau ada modern slavery sih kayaknya, dan brandnya sebesar Zara nih gitu. Nah, kemudian yang dua juga tadi yang terkait keselamatan kerja, mungkin kalau di kita health and safety ya, health safety and environment sistemnya itu mungkin Zara juga harus lebih ketat gitu memastikan bukan hanya di headquarternya Zara tapi juga sampai ke supplier gitu ya, sampai ke penyedia jasa atau subkonnya si Zara itu sendiri ya. Jadi auditnya bukan hanya audit keuangan, misalnya mungkin juga harus dilakukan terhadap HSE-nya, kemudian juga supply chain-nya gitu ya. Bagaimana sih si subkon ini mendapatkan raw materialnya, kemudian juga harus ada ya tadi agar sesuai dengan standar-standar yang memang sudah berlaku di internasional gitu. Nah, kemudian juga yang harus diimprove tadi mm, yang circular economy ya, berarti sebenarnya Zara itu udah punya nih target-target nih 2025 dia akan reduction emission di 2026 dia udah punya target. Nah, tapi berarti ke depannya ya harus konsisten gitu, harus mengeksekusi target tersebut gitu ya dengan sustainability program yang lebih eh, diimplementasikan gitu ya. Jadi bukan hanya ide, bukan hanya janji, tapi memang sudah diimplementasikan juga. Dan yang terakhir juga terkait untuk campaign gitu ya. Campaign itu mungkin kita sayangnya ya di sini limitasinya adalah kita sekunder data gitu ya. Kita tidak melihat bagaimana governance atau policy-nya si Zara terhadap campaign gitu. Tapi kan berarti ini mungkin apakah tidak ada komunikasi nih antara marketing team dengan corporate communication gitu ya atau company relation global gitu sehingga kok ada miss message ya gitu. Zara sampai memokeri si atau mengejek si Gaza gitu. Jadi dan kemudian itu juga mungkin harus dilakukan risk assessment nih secara menyeluruh perilaku-perilaku Zara yang tadi memviolate standar-standar itu apa sih risiko ke depannya gitu ya, in the short term, in the long term itu ya mungkin harus ada risk assessment-nya juga nih itu kalau menurut saya. Jadi PR-nya mungkin cukup banyak ya untuk negara ini gitu. Gitu sih kalau dari aku nih teman-teman, ada tambahan lagi mungkin Mas Eka, Mas Oi. Ya, kalau aku sih sependapat nih sama teman-teman. Jadi kayaknya kita udah satu pemahaman nih terkait dengan masalah etiknya, kemudian apa-apa aja yang dilanggar, kemudian yang seyogianya itu seperti apa, bahkan mungkin eh, next step-nya atau mungkin PR-nya nih Zara nih yang perlu dilakukan oleh mereka. Makanya ya kalau aku lihat sih memang sedikit sedikit apa ya, sedikit dapat ini ya dapat mempengaruhi eh, apa nama istilahnya. Kalau kita pelajari itu kan ada semacam perilaku konsumen ya. Bisa jadi nanti kalau seandainya konsumen itu sudah aware terhadap sustainability, aware terhadap ESG, ini bisa berdampak nih sama kinerjanya Zara. Makanya harusnya sih ke depan Zara ini bisa memperbaiki eh, apa ya masalah-masalah yang tadi udah kita ulas ya, dari sisi human rights, kemudian dari sisi ESG, dan yang terakhir adalah dari sisi marketingnya. Dan ya kalau aku lihat juga ya gini, Zara itu harus juga berpikir jangan untuk mengedepankan kepentingan mereka aja, tapi mengedepankan kepentingan konsumen dan kepentingan dari masyarakat secara besar. Mungkin dari aku tuh itu ya. Jadi gimana Mas Oi atau Mbak Andrea masih pengen beli pakaian Zara lagi nggak ya? Padahal kan bagus-bagus tuh ya. Enggak dulu lah kalau kayak gitu. Cuma sebenarnya yang jadi mungkin saya pengen sharing sih Mas Eka. Apakah pernah atau teman-teman mungkin sharing. Ini kan kita melihat Zara gitu ya.
yang mereka hadapi gitu etik. Tapi tadi kira-kira in the long term bisa itu Mas, bisa pengaruh gede gak tuh Mas Eka? Ya, kalau menurutku ya, ini aku melihat tren di dunia ya. Sekarang tuh kan ESG itu kan lagi benar-benar digalakin ya. Bahkan di beberapa perusahaan itu sudah melakukan ESG rating gitu ya. ESG rating oleh Sustainalytics atau oleh S&P kalau nggak salah ya. Jadi menurutku sih ini bisa berdampak gitu ya. Apalagi sekarang kan konsumen itu sudah mulai sadar nih terhadap lingkungan. Makanya kalau teman-teman ingat kan ESG, Environmental, Social, and Governance. Ini kalau aku lihat Zara ini hampir menyentuh nih pelanggaran di ketiga-tiganya. Dari sisi environment, dari sisi sustainability, sorry, sosial, bahkan dari sisi governance. Governance itu mungkin bisa dibilang dari sisi ya pengelolaannya ya, pengelolaan yang nggak apa namanya ya, nggak transparan gitu kan dengan memberikan gaji yang di bawah gitu. Nah, aku ngelihat ini bisa potensi potensi masalah bagi Zara apabila mereka tidak melakukan perbaikan, maka ya bisa berdampak mereka kehilangan pendapatan dan menurunkan reputasi perusahaan mereka sendiri. Jadi aku sih berpikir gitu, kayak Mas Owi tadi bilang, ya masih mikir-mikir nih mau beli Zara lagi. Ya Mas bayangkan lah, Mas memakai baju, tapi dari orang-orang yang tersiksa bekerja. Apa Mas Mas merasa merasa apa ya, merasa iba kan gitu kan. Jadi kita nggak enak gitu kan di lingkungan kerja yang tidak bagus. Ya, Ya kalau aku kalau sih aku sih seperti itu seperti ya. itu ya. Tapi Tapi mungkin mungkin kalau kalau Mbak Mbak Andrea Andrea bisa bisa ada ada kasih kasih insight insight lagi, lagi, Ya, monggo monggo. berarti nih. itu baru dari saya seorang gitu ya. Bisa jadi kan ada orang-orang lain yang pikirannya bisa sama gitu ya. Oke, oke. Betul. Betul. Gimana Mbak? Tadi misalnya ada yang mau tambahin sikat kita atau apa? Kakak sih sebenarnya sepakat ya. Zara ini secara model cakep gitu ya. Maksudnya emang stylish gitu ya. Zara konsisten dengan desainnya yang bagus gitu. Dengan bahannya yang mungkin bagus gitu. Tapi setelah tadi berpikir, kemarin saya habis dari salah satu mall di Jakarta gitu dan melewati Zara gitu. Terus gak tahu ya, kalau saya pribadi itu setelah kita belajar soal etik, setelah tahu bagaimana di belakang Zara tuh kayak jadi nggak tega sendiri gitu ya, jadi nggak tega. Tapi ya balik lagi itu eh, mungkin hanya pendapat kita nih yang beberapa yang di sini gitu yang tahu lah bagaimana Zara ini. Tapi ya sebenarnya ada harapan lah untuk memperbaiki tadi ya karena ESG ini makin ke depan udah makin menjadi concern ya bagi banyak pihak gitu ya, bahkan mungkin di pemerintahan juga sudah mulai concern ke sana gitu dan juga customer juga udah mulai concern ke sana. Jadi sepakat sih Sarah harus melakukan hal yang mungkin radikal yang harus tetap sesuai dengan standar ya agar itu ya in the long run jarang nggak hilang gitu ya secara merek gitu ya revenue-nya tetap bertahan, si konsumennya juga nggak merasa bersalah nih kalau mau pakai atau mau beli produknya Zara gitu sih. Oke, ya mungkin kayaknya kita udah hampir kurang lebih mau 1 jam nih ya. Udah 40 menit kita Betul. bahas Mm-mm. Zara. Ya, harapannya memang Zara ini tetap eksis ya. Ya, Ya mungkin ke depannya kita coba lihatlah perkembangannya nih Zara gimana ya untuk program-programnya ya Mas Oi. coba. Jadi kita key takeaway yang sudah kita buat ini, siapa tahu bisa kita pantau gitu. Apa perlu kita kirim ke Zara nih key takeaway-nya? Atau mungkin kalau pun kita nggak kirim, kita nanti di paper kita entah dipublish atau apapun gitu ya bentuknya atau nanti ini kita present videonya, kita at least bisa ke depannya bisa kita monitor nih dari key takeaways ini apakah mereka lakukan ataupun eh, jika mereka lakukan apakah impact-nya berdampak baik atau berdampak buruk atau bisa kita ambil juga ternyata mereka ngambil langkah lain yang dari segi etikal mereka coba improve yang ya ke depannya bisa buat kita pelajarin untuk case study kita lagi gitu sih. Dan itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.